Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Ini dilakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah analisis multivariat. Sebelumnya perkenalkan, saya Bernika Maura, NPM 2001-2010-197. Langsung saja pada langkah pertama kita harus memasukkan data ke dalam SPSS. Ini saya memiliki tabulasi data dari perusahaan sektor farmasi yang saya ambil dari BEI. Kemudian seluruh datanya di copy, kemudian dipaste ke dalam SPSS. Lalu tekan variabel view untuk merubah nama variabelnya agar lebih mudah. Di sini saya menggunakan X1 itu ada current ratio, X2 ada ROA, X3 ada DER, dan kemudian Y-nya adalah nilai perusahaan. Karena dilihat data ada beberapa yang minus, maka bisa dilakukan uji transform. Caranya pilih graph, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih histogram. Variabelnya dimasukkan satu persatu, kemudian display dicentang, lalu klik OK. Nah, akan muncul histogram seperti ini. Kebetulan ini adalah jenis histogram SQRT. Langkah transform selanjutnya adalah membuat variabel baru. Numerik ekspresinya diketik, kemudian pilih all pada function group, kemudian pilih function and special variable SQRT. Klik 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti itu. Kemudian variabelnya diklik 2 kali. Target variabel ini adalah nama label. Di sini saya menuliskan SQRT X1. Nah, cara ini diulang hingga seluruh variabel mendapat variabel baru. Selanjutnya adalah membuat variabel residual. Caranya adalah pilih analis, kemudian pilih regression, lalu linear. Nah, dependennya diisi variabel Y, kemudian independennya diisi variabel X. Lalu pilih statistik, pastikan model fit dan estimate dicentang, kemudian klik continue. Setelah itu pilih save, kemudian untuk bagian residual unstandarized-nya dicentang, kemudian klik continue. Nah, kemudian akan muncul variabel baru. Selanjutnya kita akan menguji normalitas. Caranya analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, dependen independennya karena sudah terisi, kita lanjut pilih plot, kemudian histogram dan normal probability plotnya dicentang, kemudian klik continue. Nah, untuk save-nya unstandarized yang tadi di-uncentang, kemudian klik continue. Lalu setelah selesai klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Ini tidak sempurna ya, maka dari itu kita lanjut. Agar hasilnya lebih baik, kita melakukan uji outlier. Caranya adalah pilih analyze, kemudian deskriptif, statistik, kemudian pilih export. Nah, variabelnya dimasukkan satu persatu, kemudian klik statistik, nah dicentang deskriptif dan outlier, kemudian klik continue. Nah, cara yang tadi diulangi untuk keseluruhan variabel. Nah, itu kan ada histogramnya ada titik-titik, ada yang 36, kemudian 37, 32, dan selanjutnya itu kita catat di note, dipilih seperti ini, kemudian dihapus. Ini untuk menyempurnakan datanya. Setelah data diperbaiki, kita lanjut uji normalitas
Kolmogorov. Caranya pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy tailor, kemudian pilih one sample KS, kemudian tes variable list-nya adalah yang unstandard. Diklik OK. Nah, ini adalah hasil setelah diuji outlier. Lalu kita ulangi uji normalitas histogram lagi, pilih analyze, regression, kemudian pilih linear, diulangi, independen dan dependennya diisi, kemudian pilih plot. Nah, histogram dan normalnya dicentang, kemudian pilih save, unstandardnya di uncentang, kemudian klik OK. Bisa dilihat hasilnya lebih baik, lebih ke tengah dan bentuk lonjong, kemudian plotnya lebih mengikuti garis diagonal. Lanjut kita menguji multikolinearitas, pilih analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, dependen dan independennya tetap, kemudian statistik yang dicentang adalah yang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Nah, untuk plotnya dihilangi saja centangnya, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan muncul hasilnya adalah seperti ini. Lanjut pada uji heterokedasitas. Pilih analyze, kemudian pilih regression, lalu linear. Nah, dependen independennya tetap, kemudian kita pilih statistik. Nah, centangnya diganti lagi pada estimate dan model fit. Kemudian klik continue. Selanjutnya pada plotnya diisi S-recit untuk Y dan Z-pred untuk X. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Nah, akan ada hasilnya, Caterpillar plotnya menyebar, itu tandanya bagus. Selanjutnya juga untuk determinan R-score-nya tidak perlu melakukan analisis lagi, tapi ada di tabel model summary. Di sini R-score-nya yang terakhir adalah uji hipotesisnya. Nah, di sini ada dua uji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Nah, uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA. Nah, di situ sigma 0,001. Nah, kemudian untuk uji T-nya dapat dilihat dari tabel koefisien, sama seperti agresi linear berganda. Nah, namun dilihat dari sig dan juga beta. Sekian dari analisis multivariat ini yang menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada salahnya mohon dimaklumi karena kita masih belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.